Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Saya percaya bahwa sahabat semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sahabat punya berita-berita yang terbaik, berita-berita yang sahabat alami sendiri melalui kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan sahabat. Mari sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Nah, tema kita akan ambil di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Saya tidak akan membacakan seluruh ayat ini, tetapi saya akan menjelaskan kepada sahabat apa makna rencana Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan sahabat melalui pembacaan ini. Ini sebuah kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi, dan ini dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Sahabat, kalau kita baca kebenaran ini, maka kita tahu bahwa ini sebuah kisah yang Tuhan Yesus baru saja bersama dengan murid-muridnya berang danau, dan mereka baru saja mengalami sebuah musibah yang besar, hampir binasa oleh karena angin yang begitu keras, gelombang, dan Tuhan Yesus baru saja menghardik itu angin dan gelombang. Nah sahabat, ada 35 kali tercatat dalam Alkitab Tuhan Yesus melakukan mujizat, dan 3 kali dia melakukan mujizat berkuasa atas alam, 6 kali menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah sahabat yang diberkati, ini salah satunya orang yang kerasukan setan. Kalau kita baca ayat ini, maka kita akan melihat bahwa ada orang yang kerasukan oleh setan yang tidak bisa lagi diatasi oleh keluarga, tidak bisa diatasi oleh siapapun, dokter, keluarga, orang pintar, para dukun, tidak mampu. Sehingga keputusan terakhir keluarga, mereka membawa orang ini ke pekuburan. Nah sahabat yang diberkati, tema kita hari ini adalah ketika kita kehabisan akal, kehabisan daya, tidak lagi bisa melakukan apa-apa, disitulah Tuhan akan datang menyatakan kuasa mujizatnya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tahu sahabat hari-hari ini banyak punya persoalan dan masalah, baik ekonomi, sakit penyakit, keluarga, rumah tangga, bahkan berbagai macam masalah-masalah yang lain. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan akan menolong kita untuk kita dapat keluar dari setiap persoalan kita. Nah sahabatku, bahwa orang yang kerasukan setan ini, tadi saya katakan bahwa dia tidak bisa lagi diatasi oleh keluarga. Mereka sudah kehabisan akal. Beberapa orang tidak mampu untuk menahan ini orang karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Semua belenggu, semua pasung, semua rantai, borgol putus. Jika dia diborgol atau dirantai, tidak bisa, semua pasti putus. Tidak ada lagi cara yang terbaik, dibuang ke pekuburan. Di sana di kuburan banyak orang takut tentang kuburan. Di sana katanya ada banyak hantu, ada banyak kuntilanak, ada banyak macam-macam di sana. Apalagi ditambah dengan orang yang kerasukan setan. Wow, orang semakin takut untuk ada di daerah itu. Nah ketika Yesus dan murid-murid datang, sahabat yang diberkati, ayat yang ke-6 ini sangat memberkati saya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Luar biasa. Ini orang tidak normal. Hari ini kita belajar dari orang gila, sahabat. Ya, kita harus belajar dari orang gila. Kita harus tahu sejarah orang gila, pengalaman orang gila, bagaimana orang gila mengalami mujizat. Kita yang normal malu dengan ini orang. Ketika dia melihat Yesus, dia berlari, sahabat yang diberkati. Tadi saya katakan dia sudah tidak lagi dipedulikan oleh keluarga, dibuang. Tidak ada yang perlu lagi sama dia. Jangankan ingat WA atau telepon, kirim nasi bungkus aja mereka nggak berani. Kenapa? Karena takut ketika kirim nasi bungkus bisa diambil nasi bungkus itu dan dilempar ke muka orang yang mengantarkan. Makanya
Tidak ada yang peduli lagi dengan dia. Hidup sendirian di sana bersama-sama dengan tulang-tulang orang mati yang ada di sana. Nah, ketika dia melihat Yesus, dia berlari. Saudara, orang yang ditolak, orang yang tidak dianggap lagi, orang yang sudah putus asa, hilang harapan, ketika melihat Yesus, dia berlari. Nggak dekat-dekat baru dia lari, saudara. Masih melihat Yesus dari kejauhan, dia sudah berlari. Lari secepatnya. Untuk apa? Mendapatkan Yesus. Dia berlari mendapatkannya dan menyembahnya. Jadi yang pertama yang kita harus belajar dari orang yang tidak waras adalah berlari mendapatkan Yesus. Bukan untuk minta, guru Yesus sembuhkan saya. Dia tidak membutuhkan itu. Walaupun dia butuh itu, memang dia butuh, tapi dia tidak minta itu. Dia lari mendapatkan Yesus untuk menyembah Yesus. Ketika dia lari ke arah Yesus untuk menyembah Yesus, saudara, kita lihat selanjutnya. Di situ dikatakan ayat yang ke-7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ternyata ini orang walaupun tidak waras, udah gila, tapi dia masih mengenal Yesus. Dia masih bisa menyebut nama Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu siapa yang datang kepada dia. Dia katakan, "Demi Allah yang maha tinggi, jangan menyiksa aku." Dia tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia katakan di sini, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah?" Nah, sikap yang pertama adalah berlari mendapatkan Yesus. Saudara, jika Anda sedang dalam masalah, Anda sedang dalam persoalan, Anda sedang dalam pergumulan, mari carilah Yesus. Lari artinya kita membutuhkan waktu yang sedikit dalam jarak yang cukup jauh, jauh panjang. Itulah sebabnya kita harus berlari, berusaha lebih cepat dari biasanya. Berlari, tidak jalan santai, saudara. Harus lebih cepat sedikit. Dia berlari untuk mendapatkan Yesus dan untuk menyembah. Ketika dia mau menyembah Yesus, ayat yang selanjutnya di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Ketika orang yang gila ini lari mendapatkan Yesus, ketika dia datang menyembah Yesus, Yesus melihat motivasi hatinya, Yesus melihat sikapnya. Begitu dia berlari mau mendapatkan Yesus, Yesus katakan kepada roh jahat ini, ya, "Hai roh jahat, keluar dari orang ini." Jadi dia baru lari mendapatkan Yesus. Dia baru mengambil satu sikap untuk datang kepada Yesus. Dia sudah mengalami mujizat. Yesus sudah berteriak. Yesus sudah menghardik kepada roh jahat itu. Saudara, roh jahatnya tidak main-main. Cukup banyak. Roh jahat itu dikirim ke babi-babi, ada 2000 babi yang dimasukin sana. Saudara, pasukan yang cukup banyak. Pasukan kita, pasukan TNI dari Regu hanya 8 sampai 13 orang. Naik lagi ke kompi. Satu kompi 50 sampai 200-an. Lalu naik lagi ke batalion sampai 1300-an. Nah, ini sudah 2000 berat. Sudah di resimen, sudah hampir mendekati pasukan divisi. Cukup banyak pasukannya dan betul-betul dirasuk dan betul-betul dikuasai. Dan Yesus menghardik, memerintahkan kepada roh jahat itu keluar, dan roh jahat itu tinggalkan orang itu. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita berlari kepada Yesus, apapun masalah kita, serumit apapun, berapapun persoalan yang sedang melilit kehidupan kita, ribuan persoalan pun, saat itu juga baru kita berlari, Yesus sudah berkata seperti itu, "Pergi engkau roh jahat." Jadi sahabat yang diberkati, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kalau Anda sedang mengalami masalah, kalau Anda sedang mengalami persoalan, kalau Anda sedang mengalami sakit penyakit,
datang kepada Yesus. Yesus melihat motivasimu. Jika Anda berlari dengan imanmu, tidak seperti yang biasa, Anda berlari tidak seperti orang pada umumnya berjalan, Anda lebih cepat sedikit berlari, Tuhan melihat imanmu, dan di saat Anda berlari kepadanya, Anda datang kepada Yesus, saat itu pula Anda mengalami mujizat kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Ekonomimu dipulihkan, rumah tangga keluarga dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan, usaha diberkati, anak-anak diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya mengajak sahabat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Percaya, Dia sanggup untuk menolong sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya program ini dapat memberkati saudara. Jangan lupa bagikan atau sharekan video ini kepada teman-teman saudara dimanapun mereka berada. Bagikan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan kemudian komen. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Haleluya, haleluya. Shalom.